Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Alim Wijaya, memberi manfaat untuk umat. Baik, kita sekarang ada di bagian akhir dari pelajaran statistik, namanya ukuran persebaran data. Nah, di dalam ukuran persebaran data itu ada 3 yang akan kita cari nilainya. Yang pertama, yakni simpangan rata-rata. Dia punya formula, saya katakan aja SR, simpangan rata-rata, supaya untuk memudahkan mengingat, yakni sigma frekuensi yang dikalikan harga mutlak dari pengurangan nilai tengah dikurangi rata-rata dibagi dengan sigmanya frekuensi itu sendiri. Ini adalah formula dari simpangan rata-rata. Kemudian yang kedua, yakni ragam atau biasanya dikatakan dengan variansi, atau biasanya dikatakan dengan varians atau variansi. Di sebagian buku rumusnya adalah S yang dikasih pangkat 2. Itu rumusnya ragam. Di mana sebenarnya kalau kita mau supaya nggak banyak hafalan, dia itu hanya mengubah rumusnya simpangan rata-rata, cuman dikuadratkan. Jadi sama. Sigma F XI yang dikurangi dengan rata-rata yang dikuadratkan dibagi dengan sigma. Inilah rumus dari varian. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan dengan simpangan baku, atau biasanya dikatakan dengan standar deviasi. Supaya untuk memudahkan menghafal lagi, saya katakan aja rumusnya SB, simpangan baku. Simpangan baku itu apa? Hasilnya ragam yang diangkat. Demikian. Untuk lebih memperjelas, maka akan saya berikan contoh soal untuk memudahkan kalian memahami bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait persebaran data. Baik, sekarang akan saya berikan contoh soal yang akan kita selesaikan untuk menentukan nilai-nilai pada ukuran persebaran data, yakni kita akan menentukan nilai dari simpangan rata-rata, kita akan menentukan nilai dari simpangan baku, dan kita akan menentukan nilai dari suatu variansi atau ragam. Perhatikan soal berikut. Nah, dari soal tersebut kita akan mencoba menentukan nilainya simpangan rata-rata, nilai dari ragam, dan nilai dari simpangan. Perhatikan, saya awali dari menulis data dari tabel tersebut. Yang pertama, data dengan ring 11 sampai 15 dia sebanyak 5, kemudian yang 16 sampai 20 sebanyak 6, 21 sampai 25 sebanyak 12, 26 sampai 30 sebanyak 18, dan 31 sampai 35 sebanyak 9. Nah, pertama kita tentukan dulu jumlahnya ini. Dia sigma F-nya sebanyak berapa? Udah sekali 30 tambah 20 berarti 50. Kemudian karena menentukan nilai dari simpangan rata-rata maupun ragam ataupun simpangan baku itu terkait dengan menentukan rata-rata, maka kita menentukan rata-rata dulu. Maka
kita awali dengan menentukan nilai tengah dulu, XI. Maka kita gunakan cara yang paling mudah tadi, 11, 12, 13, 14, 15. Bukankah 13 ada di tengah-tengahnya, maka nilai tengahnya ada 13. Dan ketika saya hitung tadi 11 sampai 15 itu ada sebanyak 5 data, maka tinggal kita tambahkan aja 5 data. Berarti di sini 18. 18 ditambah 5, 23. 23 ditambah 5, 28. 28 ditambah 3, 30. Kita menggunakan metode yang tadi, yaitu menggunakan D itu sama dengan XI min XS untuk menentukan rata-rata. Nah, kita ambil rataan sementara yang di tengah-tengah, misalnya kita ngambil XS-nya itu sama dengan 23. Berarti 23 dikurang 23 0. 18 dikurang 23 min 5, 28 dikurang 3, 28 dikurang 23 itu 5. Nah, kita bisa melihat di sini selisihnya 5, maka di sini pasti min 10, di sini pasti 10. Maka tinggal kita kalikan F dikalikan dengan D. Nah, di sini tinggal kita kalikan 5 kali min 10 min 50. 6 kali min 5 min 30, 12 kali 0 0, 18 kali 5 90, 9 kali 10 90. Maka kita bisa tentukan jumlahnya, ini namanya sigma FD. Mudah sekali, 90 kurang 80 10, berarti 90 tambah 10 ya 100. Nah, sekarang kita bisa menentukan rata-ratanya. X bar sama dengan XS ditambah sigma FD dibagi dengan sigma F. Maka rataan sementara saya 23 ditambah 100 dibagi dengan 50. Maka sama dengan 23 ditambah 2, hasilnya 25. Kemudian kita akan menentukan nilai dari simpangan rata-rata. Maka tadi di simpangan rata-rata itu ada harga mutlak XI min X bar atau rata-rata. Nah, ini kita tentukan. Maka kita murahkan dengan rata-ratanya. Kita ketahui rata-ratanya 25, XI saya ini. Berarti 13 dikurangi 25 minus 12, karena dimutlakan maka dia jadi 12. 18 dikurang 25 minus 7, maka dia jadi positif 7. 23 dikurangi 25 minus 2, maka hasilnya 2. 28 dikurang 25 positif 3. 33 dikurangi 25, maka hasilnya adalah 8. Maka F tinggal kita kalikan XI min X bar. Nah, demikian. Tinggal kita kalikan. Maka frekuensinya 5 kali 12 60. Nah, kita bisa dapatkan. Kemudian 6 kali 7 42. 12 kali 2 24. 18 kali 3 54. 9 dikali 8 72. Maka kita jumlah 102 180 berarti 252. Berarti sigma F XI min X bar itu sama dengan 252. Maka simpangan rata-rata sudah bisa saya tentukan. Berarti sigma F XI min X bar dibagi dengan sigma F berarti 252 dibagi dengan 50. Maka nilainya adalah 5,04. Berikutnya kita akan menentukan nilai dari suatu ragam. Perhatikan, kita tinggal mengkuadratkan nilai XI min X bar yang dikuadratkan. Nah, tinggal kita kalikan. Tinggal kita kuadratkan, berarti 12 kuadrat 144, 7 kuadrat 49, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 8 kuadrat 64. Tetap prosesnya sama, berarti F kita kalikan XI min X bar yang dikuadratkan. Nah,
Tinggal kita kalikan. Berarti 5 dikali 144 720. 6 dikali 49 hasilnya 6 kali 294 ya, 294. Kemudian 12 kali 4 48. Kemudian 18 kali 9 162. Kemudian 9 kali 64 576. Nah, ini kalau kita total semuanya, kalau ingin cepat menggunakan kalkulator silahkan. Maka hasilnya adalah 1000, saya tulis dulu, sigma M XI min X bar yang dikuadratkan hasilnya adalah 1800. Maka menentukan nilai ragam atau S pangkat 2 itu sama dengan sigma F XI min X bar yang dikuadratkan dibagi dengan sigma M. Berarti di sini sama dengan 1800 dibagi dengan 50. Maka bisa kita coret 180 dibagi 5 berapa? 200 kalau dibagi 5 itu mendapatkan 40. Berarti di sini hasilnya 36. Benar 36. 150 tambah 30 ya 36. Ya. 36. Baik. Maka menentukan nilai simpangan baku, SP menentukan nilai simpangan baku atau standar deviasi tadi itu sangat mudah sekali, yaitu apa? Hasilnya ragam ini tinggal kita akar, maka nilainya adalah 6. Demikian mudah bukan kita menentukan nilai dari ukuran persebaran data, baik itu simpangan rata-rata, baik itu ragam maupun simpangan baku. Demikian, ini adalah akhir dari pelajaran statistika. Apabila ada yang ingin didiskusikan, bisa kalian mendiskusikan di kolom komentar di bawah ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.